Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang modul 5 selang kepercayaan di mana kita ditugaskan untuk menganalisis selang kepercayaan secara matematis dengan menggunakan RStudio. Contoh kasusnya seperti berikut. The Us News and World Report menyatakan bahwa suatu obat baru yang diekstrak dari suatu jamur, Cyclosporin A, mampu meningkatkan tingkat kesuksesan dalam operasi transplantasi organ. Nah, menurut artikel tersebut, 32 pasien yang menjalani operasi transplantasi ginjal diberikan obat baru tersebut. Dari 32 pasien, 19 diantaranya sukses dalam transparansi ginjal. Tentunya selang kepercayaan 95% bagi proporsi pasien yang sukses dalam operasi dengan dengan menggunakan obat baru. Jadi kita itu disuruh untuk menentukan selang kepercayaan 95% bagi proporsi pasien yang sukses eh, dalam operasi dengan menggunakan obat tersebut. Nah, jadi kita bisa lihat eh, di dalam codingan yang telah kita peroleh itu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu data dan variabelnya di mana kita memperoleh eh, M-nya itu sebesar 32. N itu apa? N itu menyatakan jumlah pasien yang disurvei, yaitu 32 orang. Nah, yang kedua itu ada X. X itu ada 19 yang menyatakan jumlah variabel yang puas dari total pasien, yaitu 19 orang. Nah, yang ketiga itu ada confident level, yaitu 0,95. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu untuk menentukan tingkat kepercayaan, yaitu 95%. Nah, ini adalah probabilitas bahwa selang kepercayaan yang dihitung akan mengandung nilai proporsi sebanyak yang kita inputkan atau yang kita minta tadi, yaitu sebesar 95%. Oke, mungkin penjelasan yang selanjutnya itu adalah tentang proporsi kesuksesan yang mungkin akan dijelaskan oleh Ken Gracia. Kepada Ken dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu yaitu mengenai proporsi kesuksesan, yaitu p-hat. Jadi di sini proporsi kesuksesan itu bagian dari total yang sukses atau dalam kasus ini berapa banyak pasien yang puas dibandingkan dengan seluruh pasien. Nah, di sini kita punya 32 pasien total yang itu N sama dengan 32 dan dari total pasien itu ada 19 pasien yang puas yaitu X sama dengan 19. Jadi untuk mengetahui proporsi atau bagian pasien yang puas, kita tinggal membagi jumlah pasien puas dengan total pasien, yang dimana rumusnya p-hat sama dengan X dibagi N19 bagi 32, yang kemudian hasilnya itu 0,59375. Nah, itu berarti sekitar 59,4% dari total pasien merasa puas. Ini merupakan estimasi proporsi kesuksesan dari data kita. Kemudian lanjut yaitu bagian nilai kritis distribusi normal atau Z-score. Nilai kritis ini kita gunakan untuk membangun selang kepercayaan. Z-score ini menunjukkan berapa banyak standar deviasi yang mencakup 95% dari data pada distribusi normal atau dalam kasus ini distribusi proporsi. Nah, tingkat kepercayaan 95% artinya kita ingin menghitung selang kepercayaan yang menutupi 95% kemungkinan hasil. Dan kemudian nilai kritis Z untuk 95% itu merupakan angka yang kita pakai untuk menghitung seberapa jauh dari rata-rata kita bisa bergerak dan masih tetap mencakup 95% dari data. Nah, untuk menghitung nilai kritis ini, kita itu menggunakan fungsi k-norm yang mengambil tingkat kepercayaan yang dibagi dua. Kenapa dibagi dua?
karena distribusi normal simetris dan tingkat kepercayaan 95% meliputi kedua sisi dari kurva normal. Jadi kita ambil 95% itu dari tengah-tengah, 2,5% di setiap ujungnya. Yang dimana rumus yang digunakan itu Z sama dengan Q norm, yang satu tambah confidence level dibagi dua. Yang, yaitu Q norm 1 tambah 0,95 dibagi 2. Q normnya 0,975 atau nilai Z-nya itu 1,96 yang merupakan nilai standar untuk tingkat kepercayaan 95%. Jadi 1,96 ini artinya itu jika kita bergerak 1,96 kali standar deviasi ke kiri dan ke kanan dari rata-rata, kita mencakup 95% dari total kemungkinan hasil. Ya, ini akan digunakan nanti untuk menghitung margin of error. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Collins. Bentar, pause dulu ya. Ini berarti aku baca yang di WA aja ya? Nggak apa-apa kan? Kira-kira kalau baca yang di WA jelas nggak? Aku bingung sih sebenarnya. Cuma Nanti kalau di chat GPT ini panjang banget. Aku nggak tahu yang mana yang dibaca. serius. Kamu tidur jam berapa tadi malam, Is? Terus jam 2 kayaknya. Dia lantai 3, Kak. Apa ya lauknya? Udah tuh, coba cek. Ini margin of error-nya, Kak. Yang batas bawahnya ini yang mana? Nah, oke. Oh, belum semua tuh aku kirim. Enggak. Bentar. Oke, aku lanjut ya. Baiklah, selanjutnya tuh ada menghitung margin of error-nya. Nah, margin of error itu apa sih? Margin of error itu kita nyari jumlah maksimum kesalahan antara titik estimasi dan parameter populasi gitu yang diharapkan. Nah, pada codingan eh, R, RStudio-nya, itu tuh kita gunain eh that dikali akar dari t underscore head dikali 1 dikurang t underscore head dibagi n. Nah, eh, untuk rumus ini tuh kita tuh menghitung margin kesalahan. Nah, dari gunanya akar p head kali 1 kurang p head per n itu untuk menghitung standar error dari proporsi. Nah, untuk ini tuh ukuran variabilitas estimasi proporsinya. Nah, dengan nilai-nilai yang dihitung itu, margin kesalahan akan memberikan informasi seberapa jauh sih estimasi proporsi dari nilai yang sebenarnya. Tuh. Lanjutnya itu ada batas
bawah dan batas atas selang kepercayaan. Nah, batas bawah itu dilambangkan dengan lower bound. Nah, lower bound itu di caranya itu dengan cara kita eh, mengurangi margin error dari proporsi yang dihitung. Itu tuh kalau di rumus R studinya P underscore head dikurang margin of error. Nah, begitu juga kalau untuk batas atasnya, untuk batas atasnya itu sendiri itu P head ditambah margin of error. Jadi bedanya batas bawah dan atas atas ini, batas bawah itu nilai proporsi yang dihitung itu dikurang dengan margin of error, sedangkan batas atas itu nilai proporsinya ditambah dengan margin of error. Selanjutnya saya akan lanjutkan kepada Fyodor. Perkenalkan, nama saya Fyodora Alisa Juandi. Di sini saya akan menjelaskan output dari nomor 1. Output dari nomor 1 yaitu selang kepercayaan 95% bagi proporsi pasien yang sukses adalah 0,4235845 dan 0,76395155. Nah, output dari kode ini adalah selang kepercayaan, yang mana untuk mencari selang kepercayaan, pertama kita mencari proporsi kepercayaan, kemudian kita memperoleh tingkat kepercayaan sebagai penunjuk seberapa yakin kita bahwa proporsi sebenarnya terletak dalam rentang tersebut dan nilai kritis Z yang dapat dihitung dari distribusi normal. Nah, selang kepercayaan ini dihitung dengan menambah dan mengurangi margin of error sehingga didapatkanlah kita 95% yakin bahwa pasien yang sukses adalah 0,4235845 dan 0,76395155. Oke, baik, sekian dari presentasi yang dapat kelompok kami sajikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.